Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali bertemu di bulan Ramadan, di mana kali ini adalah materi tentang puasa. Setelah kemarin Pak Syarif menerangkan tentang siapa-siapa yang diwajibkan untuk puasa, nah hari ini Pak Agus akan menerangkan siapa-siapa yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Puasa di bulan Ramadan merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, tetapi ada beberapa orang yang diperkenankan untuk tidak melakukan ibadah puasa, atau dalam istilahnya dikenal dengan rukhsah, keringanan, ya kan? Yang pertama adalah orang yang dalam safar atau orang yang dalam perjalanan. Tentunya ada batas jarak minimal yang harus disyarati, yang harus dibolehkan ketika seseorang melakukan perjalanan dan diperbolehkan untuk tidak puasa. Jarak yang diminimalkan secara fikih adalah sekitar 90 km. Ketika orang mau melakukan perjalanan sejauh 90 km, dia berhak memperoleh keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi tentunya ini adalah syarat dan ketentuan yang diberlakukan kala itu ketika belum ada transportasi modern seperti sekarang. Kalau sekarang jarak 90 km tentunya bukan alasan yang pokok untuk dijadikan alasan seseorang membatalkan puasanya. Karena ketika kita mau berangkat dari Jogja ke Jakarta hanya dibutuhkan waktu 1 jam, dan itu berarti tidak memberatkan. Artinya jauh dekatnya itu sekarang syarat dan ketentuan tentunya berubah. Artinya sejauh apapun kita melakukan perjalanan, sekiranya perjalanan itu tidak memberatkan, artinya berarti itu bukan alasan kita untuk membatalkan atau untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit pun juga tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Tentunya sakit yang amat sangat, dan ketika dia menjalankan puasa akan semakin memperberat sakitnya. Kalau sakit panu gimana Pak? Nah, tentunya kalau sakit panu bukan halangan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Karena yang disyaratkan secara fikih adalah sakit yang memberatkan. Ketika dia berpuasa akan menambah sakitnya. Oke, yang pertama tadi adalah orang yang dalam perjalanan dan perjalanannya amat berat. Tentunya ini adalah perjalanan dalam kebaikan. Yang kedua tadi adalah orang yang sedang sakit. Selanjutnya yang ketiga yang diperbolehkan untuk tidak puasa adalah wanita hamil dan ibu menyusui. Nah, ini ada keringanan. Ketika dia merasa bahwa dia tidak sanggup berpuasa, maka dia harus mengganti puasanya di hari selanjutnya. Tetapi kalau dia khawatir dengan keadaan janin yang dikandungnya, dengan bayi yang sedang disusuinya, dia berarti harus ditambah, yaitu membayar fidyah. Dan yang kedua adalah mengganti puasa di bulan itu dengan puasa setelah dia di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah orang yang lanjut usia, di mana orang yang lanjut usia sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan ibadah puasa, tidak kuat lagi untuk melakukan ibadah puasa, maka dia mendapat keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Tentunya syaratnya harus mengganti dengan fidyah. Fidyahnya berupa apa? Fidyahnya adalah berupa mengganti dengan porsi 1 kali makan anak atau 1 kali makan orang miskin. Jadinya kalau hari itu dia tidak puasa selama 1 hari, berarti dia mengganti dengan fidyah sebanyak memberi 1 kali makan orang miskin. Kalau 2 hari gimana? Ya sebanyak dia meninggalkan puasanya tadi.
Kalau orang tua atau orang tua yang lanjut usia dan dia tidak sanggup untuk melakukan ibadah puasa, berarti selama 1 bulan dia mengganti fidyahnya dengan memberi makan orang yang miskin dengan 1 kali porsi makan. Nah, kiranya itu saja ya. Ada berapa tadi? Ada 4 ya. Ada 4 yang berhak mendapat keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Apa tadi? Yang pertama adalah orang yang dalam perjalanan fisabilillah dengan perjalanan yang amat sangat berat. Yang kedua, orang yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah wanita hamil dan atau wanita yang sedang menyusui. Kemudian yang keempat adalah orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak sanggup lagi menjalankan ibadah puasa. Nah, keempat orang inilah yang berhak untuk mendapatkan keringanan berupa membayar fidyah dan mengqadha puasanya di hari setelah Ramadan berlalu. Oke, pelajaran hari ini cukup saya kira untuk 4 orang yang berhak mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa di Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Selamat menjalankan ibadah puasa anak-anakku. Semoga kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.